Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, serta diberikan umur yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembahasan pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua yang sedang menonton agar tidak lupa untuk menekan tombol like, kemudian subscribe channel ini, serta bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi. Insya Allah, setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dan jangan lupa juga tuliskan di kolom komentar doa terbaik sahabat semua. Semoga Allah mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di dunia ini setiap manusia tentu memiliki harapan dan impian. Ada yang berharap memiliki kehidupan yang tenang, ada yang berharap memiliki rizki yang melimpah, ada pula yang berharap memiliki keluarga yang bahagia dan penuh keberkahan. Namun di atas semua harapan tersebut, sesungguhnya ada satu kebahagiaan yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan jauh lebih agung dari segala kebahagiaan dunia, yaitu ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, jika seorang manusia dicintai oleh manusia lainnya saja sudah membuat hatinya bahagia. Ketika seseorang dicintai oleh keluarganya, dihormati oleh teman-temannya, dan disukai oleh orang-orang di sekitarnya, ia akan merasa hidupnya begitu berarti. Namun bagaimana jika yang mencintai kita adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan, yang menggenggam takdir setiap makhluknya? Tentu ini adalah kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka kehidupan hamba tersebut akan dipenuhi dengan keberkahan. Langkah-langkahnya akan dipandu menuju kebaikan, hatinya akan dipenuhi ketenangan, dan hidupnya akan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak, ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada kita tentang betapa mulianya seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Kemudian malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut dan menyerukan kepada seluruh penghuni langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Setelah itu seluruh penduduk langit pun mencintainya, dan kecintaan itu kemudian ditanamkan juga di hati manusia di bumi. Subhanallah, betapa besar kemuliaan seorang hamba yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dicintai oleh para malaikat, dihormati oleh penduduk langit, dan dicintai oleh manusia di bumi. Hidupnya penuh dengan keberkahan, langkahnya dipenuhi petunjuk, dan akhir hidupnya akan berakhir dengan husnul khotimah. Namun sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah, apakah kita pernah merenungkan hal ini? Apakah selama ini kita sudah benar-benar berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Ataukah kita masih terlalu sibuk mengejar cinta dunia, mengejar pujian manusia, mengejar harta dan kedudukan, hingga lupa bahwa cinta yang paling penting adalah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal jika kita benar-benar mendapatkan cinta Allah, maka segala sesuatu yang lain akan mengikuti. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memudahkan segala urusannya, melapangkan rizkinya, menenangkan hatinya, dan menjaganya dari berbagai keburukan. Bahkan ketika ia menghadapi ujian sekalipun, Allah akan menjadikan ujian tersebut sebagai jalan untuk mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta Allah bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Allah mencintai hamba-hambanya yang berusaha melakukan kebaikan, yang berusaha memperbaiki dirinya, dan selalu kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita ada yang bertanya dalam hati, apakah ada tanda-tanda bahwa seseorang sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ada ciri-ciri yang bisa kita kenali dalam kehidupan kita sehari-hari? Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seorang hamba sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda ini terkadang tidak disadari oleh manusia, namun jika kita mau merenungkan kehidupan kita dengan jujur, kita bisa melihat bagaimana Allah sedang membimbing kita menuju kebaikan. Ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemudahan untuk beramal soleh. Ada pula orang yang ketika melakukan kesalahan, Allah segera mengingatkannya melalui ujian sehingga ia kembali bertaubat. Ada juga orang yang hatinya selalu condong kepada agama, senang menuntut ilmu, dan merasa tenang ketika mendekat kepada Allah. Semua itu bukanlah kebetulan, semua itu adalah tanda-tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang beberapa tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah berada di jalan yang benar, ataukah kita masih terlalu sibuk mengejar cinta dunia, mengejar pujian manusia, mengejar harta dan kedudukan, hingga lupa bahwa cinta yang paling penting adalah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai, karena pada bagian berikutnya, kita akan mulai membahas tanda pertama yang menunjukkan bahwa seorang hamba sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa agungnya kedudukan seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang kita mulai merenungkan salah satu tanda yang sangat besar dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Tanda ini seringkali tidak disadari oleh manusia, padahal sebenarnya ia merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Tanda tersebut adalah ketika Allah membukakan pintu amal soleh bagi seorang hamba sebelum ajalnya datang. Rasulullah SAW pernah menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis. Beliau bersabda bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya beramal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana maksudnya Allah menjadikannya beramal? Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa Allah akan membukakan baginya pintu amal soleh sebelum ia meninggal dunia, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya merasa ridha kepadanya. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat dalam bagi kita semua. Terkadang kita melihat seseorang yang pada masa hidupnya dipenuhi dengan amal kebaikan. Ia rajin beribadah, hatinya lembut, lisannya menjaga perkataan, dan tangannya ringan membantu orang lain. Ketika orang tersebut meninggal dunia, banyak orang yang mengenangnya dengan doa dan kebaikan. Hal seperti ini bukanlah kebetulan semata, melainkan tanda bahwa Allah telah membukakan pintu amal soleh baginya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Kita semua tentu pernah melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari dosa. Namun Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Selama seseorang masih hidup dan hatinya masih memiliki keinginan untuk kembali kepada Allah, maka pintu taubat akan selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
Ayat ini seolah menjadi pelipur bagi hati manusia yang penuh dengan penyesalan. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Bahkan seringkali kita melihat seseorang yang pada masa lalunya jauh dari agama, namun di akhir kehidupannya ia justru menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Ia mulai rajin salat, mulai membaca Al-Quran, memperbaiki akhlaknya, dan berusaha menebus kesalahan yang pernah ia lakukan. Perubahan seperti ini seringkali membuat orang-orang di sekitarnya merasa kagum. Mereka melihat bagaimana seseorang yang dulu lalai kini berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun sesungguhnya perubahan itu bukan hanya karena usaha manusia semata, melainkan karena Allah telah membukakan pintu kebaikan baginya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanda lain dari dibukanya pintu amal soleh adalah ketika seseorang merasakan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Ia merasa ringan ketika hendak sholat, hatinya terasa tenang ketika membaca Al-Quran, dan ia merasa bahagia ketika bisa membantu orang lain. Kebaikan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan dalam hidupnya. Sebaliknya, ketika seseorang merasa berat untuk beribadah, malas melakukan kebaikan, dan hatinya jauh dari mengingat Allah, maka hal tersebut patut menjadi bahan renungan bagi dirinya. Bisa jadi itu adalah peringatan agar ia segera kembali memperbaiki hubungannya dengan Allah sebelum kesempatan itu berlalu. Dalam kehidupan ini, kita seringkali tidak menyadari bahwa umur yang kita miliki semakin hari semakin berkurang. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti, dan setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat kepada akhir kehidupan. Oleh karena itu, orang yang cerdas bukanlah orang yang hanya sibuk mengejar dunia, tetapi orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan mendapatkan rahmat Allah tanpa berusaha memperbaiki dirinya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan membiarkannya tersesat terlalu jauh. Jika ia melakukan kesalahan, Allah akan memberikan peringatan agar ia kembali. Jika ia terjatuh dalam dosa, Allah akan membuka jalan taubat agar ia bangkit kembali. Bahkan terkadang Allah menghadirkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan seseorang agar ia sadar dan kembali kepadanya. Ada orang yang berubah menjadi lebih baik setelah mengalami sakit. Ada yang berubah setelah kehilangan seseorang yang dicintainya, dan ada pula yang berubah setelah merasakan kesulitan dalam hidupnya. Semua peristiwa itu bisa menjadi cara Allah untuk mengetuk hati seorang hamba. Karena itu, sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika saat ini kita merasakan keinginan untuk memperbaiki diri, merasakan dorongan untuk lebih rajin beribadah, atau merasakan penyesalan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka janganlah kita menunda untuk berubah. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang membukakan pintu kebaikan bagi kita. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah istighfar, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta dengan sesama manusia. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan ini akan berakhir. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dibukakan pintu amal soleh sebelum ajal menjemput, dan semoga kita semua diberikan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda lain dari seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika Allah mempercepat balasan atau peringatan atas dosa-dosanya di dunia sebagai bentuk kasih sayang agar ia tidak menanggung azab yang lebih berat di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa salah satu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba adalah dibukanya pintu amal soleh sebelum ajal menjemput, maka pada bagian ini kita akan merenungkan tanda berikutnya yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Tanda tersebut adalah ketika Allah mempercepat balasan atau peringatan atas kesalahan seorang hamba di dunia. Sebagian orang ketika menghadapi kesulitan hidup, tertimpa musibah, atau mengalami berbagai ujian, mereka langsung beranggapan bahwa semua itu adalah tanda kemurkaan Allah. Padahal dalam banyak keadaan, justru sebaliknya.
Ujian yang datang bisa menjadi tanda bahwa Allah masih menyayangi hamba tersebut dan tidak ingin ia terus tenggelam dalam dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan balasan atas dosa-dosanya di dunia. Sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan menangguhkan dosa-dosanya hingga kelak dibalas pada hari kiamat. Hadits ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu ia segera mendapatkan peringatan dalam bentuk kesulitan, kegagalan, atau musibah, maka hal tersebut bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah agar hamba tersebut segera menyadari kesalahannya dan kembali kepada jalan yang benar. Bayangkan jika seseorang terus melakukan dosa tanpa pernah mendapatkan peringatan apapun. Hidupnya tampak berjalan lancar, rezekinya tetap mengalir, dan ia merasa tidak terjadi apa-apa meskipun ia terus melanggar perintah Allah. Kondisi seperti ini justru sangat berbahaya, karena bisa jadi Allah sedang menangguhkan dosa tersebut hingga hari kiamat, ketika balasannya jauh lebih berat dan tidak lagi bisa diperbaiki. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang laki-laki Muslim yang sedang sakit sangat parah. Tubuhnya sangat kurus dan lemah, hingga digambarkan seperti seekor burung kecil yang tidak memiliki tenaga. Melihat kondisi sahabat tersebut, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah ia pernah memohon sesuatu kepada Allah dalam doanya? Sahabat itu kemudian menjawab bahwa ia pernah berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang sangat berat. Ia pernah berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika Engkau akan menyiksaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa itu di dunia." Mendengar pengakuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkejut. Beliau kemudian berkata dengan penuh kasih sayang, "Subhanallah, Engkau tidak akan mampu menanggungnya." Rasulullah kemudian mengajarkan doa yang jauh lebih baik, yaitu doa yang sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Doa tersebut adalah doa yang terdapat dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. QS Al-Baqarah 201. Setelah Rasulullah mengajarkan doa tersebut, beliau pun mendoakan sahabat itu. Dengan izin Allah, sahabat tersebut akhirnya diberikan kesembuhan. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa kita tidak dianjurkan untuk meminta agar hukuman dipercepat di dunia, karena manusia tidak akan sanggup menanggungnya. Namun di sisi lain, kisah ini juga menunjukkan bahwa ujian yang datang dalam kehidupan seseorang bisa menjadi bentuk penghapus dosa. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap kesedihan yang kita rasakan, bahkan setiap rasa sakit yang menimpa tubuh kita, semuanya bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketika kita memahami hal ini, cara pandang kita terhadap ujian hidup akan berubah. Kita tidak lagi melihat musibah hanya sebagai penderitaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa. Hal ini tentu tidak berarti bahwa kita harus menginginkan musibah atau meminta ujian kepada Allah. Islam justru mengajarkan kita untuk selalu memohon keselamatan dan perlindungan dari segala keburukan. Namun ketika ujian itu datang, kita diajarkan untuk menghadapinya dengan sabar dan iman. Karena bisa jadi di balik ujian tersebut terdapat rahmat Allah yang sangat besar. Bisa jadi melalui ujian itu, Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mendekatkan kita kepadanya.
Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, seringkali seseorang baru benar-benar menyadari kelemahan dirinya ketika ia berada dalam kesulitan. Ketika semua berjalan dengan mudah, manusia cenderung merasa kuat dan mampu melakukan segalanya. Namun ketika ia menghadapi ujian, barulah ia menyadari bahwa dirinya sangat bergantung kepada Allah. Pada saat itulah, hati manusia menjadi lebih lembut. Ia lebih mudah berdoa, lebih khusyuk dalam ibadah, dan lebih sering mengingat Allah. Tanpa disadari, ujian tersebut justru menjadi jalan yang mengantarkan seorang hamba kembali kepada Tuhannya. Karena itu, jika suatu saat kita menghadapi kesulitan dalam hidup, janganlah langsung berputus asa atau merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita. Justru bisa jadi saat itulah Allah sedang memanggil kita agar kembali mendekat kepadanya. Semoga setiap ujian yang kita hadapi menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita dan menjadi jalan yang mengantarkan kita kepada rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas tanda-tanda lainnya dari seorang hamba yang dicintai oleh Allah, serta bagaimana kita dapat menjaga hati agar tetap berada di jalan yang diridhai olehnya hingga akhir kehidupan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa di antara tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba adalah dibukanya pintu amal soleh dan juga dipercepatnya peringatan atas dosa-dosanya di dunia, maka pada bagian terakhir ini kita akan merenungkan tanda lain yang tidak kalah penting, yaitu ketika Allah menuntun hati seorang hamba untuk semakin dekat dengan agamanya dan memberinya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang diberikan kemudahan untuk memahami agama. Ada orang yang hidup bertahun-tahun tanpa pernah merasa tertarik untuk mempelajari ajaran Islam secara lebih dalam. Ada pula yang mendengar ayat-ayat Al-Quran, tetapi hatinya tetap tidak tersentuh. Namun, ada juga orang yang ketika mendengar nasihat agama, hatinya langsung tergerak. Ia merasa ingin belajar lebih banyak, ingin memperbaiki ibadahnya, dan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Keadaan seperti ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman agama adalah salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Ketika Allah membukakan hati seseorang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Dengan pemahaman tersebut, seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram, serta antara jalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan jalan yang menjauhkannya dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11. Ayat ini memberikan harapan kepada kita semua, bahwa siapapun yang berusaha untuk beriman dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membimbing hatinya menuju kebaikan. Petunjuk Allah seringkali hadir dalam bentuk cinta terhadap ibadah, keinginan untuk memperbaiki diri, dan ketenangan hati ketika berada di jalan kebenaran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, selain diberikan pemahaman dalam agama, tanda lain dari seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah ketika ia diberikan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Kesabaran merupakan salah satu sifat yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kesabaran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang terlepas dari ujian. Setiap orang pasti akan menghadapi berbagai kesulitan, baik dalam bentuk masalah keluarga, kesulitan ekonomi, penyakit, kehilangan orang yang dicintai, maupun berbagai cobaan lainnya. Namun, yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya adalah bagaimana ia menyikapi ujian tersebut. Orang yang sabar tidak berarti tidak merasakan kesedihan atau kesulitan. Ia tetap merasakan sakit, tetap merasakan sedih, tetapi hatinya tidak dipenuhi dengan keputusasaan. Ia tetap percaya bahwa di balik setiap ujian terdapat hikmah yang Allah siapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha ma'as sabirin."
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Betapa indah janji Allah dalam ayat ini. Allah menyatakan bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah berarti pertolongannya, bimbingannya, serta rahmatnya selalu menyertai orang-orang yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketika seseorang mampu bersabar dalam menjalani kehidupan, sebenarnya ia sedang menunjukkan bahwa imannya kepada Allah sangat kuat. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam ketentuan Allah. Ia yakin bahwa tidak ada ujian yang diberikan Allah kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Kesabaran juga membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Ia tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah kehilangan harapan. Hatinya tetap tenang karena ia tahu bahwa Allah selalu melihat setiap usaha dan setiap kesabaran yang ia lakukan. Pada akhirnya, sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tujuan dari seluruh pembahasan ini adalah agar kita semua dapat melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah selama ini kita sudah berusaha menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan hidup untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki kesalahan, dan mendekatkan diri kepada Allah? Jika saat ini kita masih memiliki banyak kekurangan, maka janganlah kita berputus asa. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, pintu taubat masih terbuka lebar. Allah selalu menerima hambanya yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, marilah kita gunakan sisa umur yang Allah berikan untuk memperbanyak amal kebaikan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui ibadah yang lebih baik, dan perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia melalui akhlak yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh-Nya, yang hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, hatinya selalu dekat dengan Allah, dan yang kelak dipanggil menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Jika sahabat beriman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan video ini kepada orang-orang terdekat, serta menuliskan doa terbaik sahabat semua di kolom komentar. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Dan jangan lewatkan juga video berikutnya di channel ini yang akan membahas berbagai nasihat dan pelajaran kehidupan lainnya yang insya Allah dapat menambah keimanan serta memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.